Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Iya. Bagaimana kabarnya Pak Ismail hari ini? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah. Gimana Ibu? Sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Mohon maaf ya Bapak, hari ini saya mengganggu waktunya sebentar. Tidak apa-apa. Yang dibicarakan. Ini Bapak, saya kan dapat tugas di pendidikan guru penggerak, itu di demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, tugas itu saya diminta untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Nah, apakah Bapak bersedia menjadi narasumber yang akan saya wawancarai? Bisa Mbak? Saya alhamdulillah. Ada hal apa yang mau dibicarakan pada wawancara kali ini Mbak? Terima kasih Bapak. Untuk hari ini itu jadi begini Bapak, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri Lanceng 1, adakah suatu masalah yang Bapak pernah hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Dan jika ada, boleh tidak untuk Bapak menceritakannya kepada saya? Sebuah kasus ya Mbak? Iya. Mungkin kalau kasus-kasusnya banyak. Tapi untuk kemarin baru saja Mbak, ketika mau naikkan kelas itu ada lah sebuah kasus yang menurut saya cukup rumit ya, itu salah satu gurunya ya, biasa saya sebutkan itu gurunya adalah pemegang uang tabungan. Jadi ketika mau naikkan kelas kan biasanya untuk naikkan itu buku tabungan harus dibagi. Tapi ternyata ini terjadi, uang tabungannya ternyata dipakai oleh guru tersebut. Jadi karena uang itu pakai tidak ada, setelah saya tanya uangnya kemana, ternyata dipakai untuk kepentingan pribadi. Kebetulan itu istrinya melahirkan sesar, tidak ada biaya, sehingga karena keterbatasan biaya tersebut akhirnya memakai uang tabungan. Padahal jumlahnya nggak cukup banyak Mbak, sekitar 15 juta. Nah, padahal beliau juga masih honorer ya, jadi ketika mau mengembalikan sangat keberatan, bahkan kayak orang nangis gitulah, pasrah. Dari mana dapat uang tersebut? Dia untuk mengembalikan. Seperti itu. Nah, terus untuk selanjutnya keputusan yang Bapak Ismail ambil sendiri bagaimana? Saya terus konfirmasi ke beliau, bagaimana ini mau pengembalian? Ternyata karena nggak bisa. Ya. Akhirnya ya yang pertama ini pendekatan dulu ya, musyawarah. Adakah solusi untuk mengembalikan? Ternyata ya tidak ada. Motor juga sudah digadaikan. Sampai digadaikan? Iya, sampai digadaikan motornya. Akhirnya kami bersama dengan rekan-rekan Dewan Guru musyawarah bagaimana untuk mengatasinya. Ya. Ada salah satu jalan keluar dari beberapa rekan Dewan Guru, siaplah membantu, istilahnya rewongan gotong royong ya, meminjami ya, jadi rekan-rekan guru bareng-bareng meminjami untuk teman. Alhamdulillah dari sekitar 7 orang teman guru itu terkumpul uang ya, sekitar 10 juta lah, jadi untuk meringankan lah, untuk mengembalikan uang tabungan tersebut. Berarti teman-teman sampai ikut bantu ya Pak, sampai ikut iuran seperti itu. Nah, kebetulan untuk keputusan itu sendiri ya Bapak ambil, menurut saya itu sudah solutif ya Pak. Nah, jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, kalau menurut Pak Ismail sendiri, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa rujukan moral? Untuk kasus tersebut termasuknya di dilema etika, karena ini dengan adanya tanggung jawab ya. Dia juga ada rasa
kepedulian. Jadi karena ya sama satu keluarga lah ya, satu keluarga. Nah, untuk kami sih ya pengennya segera terpecahkan masalah pendidikan sampai nanti orang tua tahu ya. Kalau orang tua tahu nanti viral ya, dipublikasikan nama sekolah, nama baiknya juga. Berarti tadi kasus yang Bapak hadapi itu termasuk di dilema etika. Nah, berarti selama ini itu bagaimana Bapak itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam pengambilan keputusan tetap kami tidak langsung secara pribadi memutuskan, kami tetap bersama-sama dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah ya, tetap bersama-sama bermusyawarah bagaimana jalan keluar untuk keputusan itu biar tidak ada yang merasa bukan ya sama-sama sisi kebaikannya. Terus adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti tadi? Langkah-langkah Iya. ya seperti tadi saya pelajari dulu kasusnya ini ya. Di kasusnya ini bagaimana, apakah bertentangan dengan ya, nilai-nilai itu ya. Nanti jangan-jangan kasusnya ini ya sangat apa ya, krusial ya. Jadi pelajari dulu kasusnya, kemudian kita musyawarahkan dengan rekan-rekan. Kemudian baru kita putuskan ya, salah satu yang terbaik. Terus ada tidak sih Pak hal-hal apa saja yang selama ini Pak Ismail anggap efektif dalam pengambilan keputusan ini dalam kasus tadi? Hal-hal yang efektif. Iya. Ya seperti tadi saya katakan yang efektifnya itu musyawarah, jalan diskusi, musyawarah, cari solusi terbaik. Seperti itu yang paling efektif seperti itu. Selanjutnya Pak, adakah yang menurut Pak Ismail itu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya ya, saya tantangannya ya, itu ya, ketika misalnya tadi kasus tadi ya, ini kepentingan kelompok, ya, kepentingan, jadi kan ada bagi lawan kelompok. Jadi bagaimana ini? Ini harus disesuaikan. Ya beda kelompok dirugikan atau dirugikan. Itu kan tantangan. Untuk Pak Ismail sendiri itu mempunyai jadwal tertentu atau tidak dalam sebuah penyelesaian masalah atau kasus dilema tadi? Oh, tentunya sebuah kasus kan tidak terus ya tiap bulan ya tiap hari. Jadi istilahnya ya spontanitas ya. Jadi spontanitas kalau ada masalah terus yang penting kalau ada sebuah kasus segera diselesaikan, jangan sampai berlarut-larut nanti malah nambah masalah seperti itu. Jadi tidak ada periodenya ya, tidak ada jadwal khusus, tapi jika ada masalah yang langsung diusahakan segera diselesaikan. Nah, adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema tadi? Jelas saja, jadi ya tentunya rekan-rekan Dewan Guru itu sangat membantu sekali. Ya. Jadi tidak sendirian ya saya, ya, tetap saya adalah guru, rekan-rekan teman sejawat itulah Dilibatkan ya Pak. tetap. Pertanyaan terakhir nih Bapak, untuk semua hal yang telah disampaikan dalam pembelajaran, apa yang Pak Ismail ambil atau petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam sebuah masalah tadi? Pembelajarannya ya, bagi saya kasus itu memang macam-macam. Dilema etika, rujukan moral. Nah, dilema etika ini kadang ada yang benar, ada lawan kebenaran. Nah ini yang bagi saya itu sulit ya, menentukan mana yang harus diputuskan itu. Kemudian pembelajarannya kita harus, atau istilahnya pelajari dulu masalah itu betul-betul, ya, baru kita selesaikan.
tentunya selesainya dengan jalan usaha sebagai pembelajaran tentunya bagi saya. Terima kasih Bapak untuk waktunya ya, untuk sudah menjadi narasumber di tugas saya. Nah untuk itu saya akhiri nih Bapak. Terima kasih sekali lagi sudah mengganggu waktunya. Oh, tidak apa-apa Mbak, sama-sama. Saya juga terima kasih ya. Mbak Widya, saya bisa berbagi pengalaman dalam menyelesaikan sebuah kasus. Terima kasih Bisa berarti Mbak. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Ini Pak, saya dapat tugas dari di calon guru penggerak untuk melakukan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah sebelumnya bagaimana kabarnya Pak Sugeng hari ini? Alhamdulillah, sehat. Seperti biasa. Alhamdulillah. Nah untuk di tugas ini saya harus mencari narasumber untuk diwawancarai. Nah untuk itu saya mau mewawancarai Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai oleh saya? Insyaallah. Oke, baik, terima kasih Bapak. Nah seperti ini Bapak. Jadi begini, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD Negeri Bukit Panjang 2, adakah suatu masalah yang pernah Bapak hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Nah, jika ada, boleh tidak Bapak untuk menceritakannya pada saya? Untuk masalah di pembiasaan itu kita sebenarnya selama saya jadi ini. Tapi yang sifatnya dilematis itu ada beberapa hal yang perlu saya ceritakan, saya sampaikan. Salah satunya yaitu tentang kedisiplinan siswa saat kegiatan keagamaan atau adat istiadat yang ada di daerah di Bangkang sini atau di lokal wilayah ini. Jadi banyak anak yang tidak sekolah saat ada kegiatan seperti itu. Dan ini ya masih bulan Suro kemarin ada istilahnya kalau biasanya ada sedekah bumi. Jadi pada saat itu banyak anak-anak yang tidak bisa sekolah. Mungkin karena mereka itu mengikuti kegiatan di masyarakat atau dari orang tua sepertinya juga enggak. Jadi seperti itu untuk permasalahannya. Nah, ketika Bapak Sugeng itu sudah pernah mengalami untuk masalah itu ya Pak. Terus lantas keputusan apa yang Bapak ambil saat itu? Untuk menyikapi hal tersebut, kita istilahnya musyawarah dengan guru-guru yang ada di sini, dengan komite dan sebagainya. Kemudian untuk itu juga kita juga mengundang wali murid sebagai perwakilan untuk masalah ada istiadat yang ada di sini. Jadi kemudian kita bahas bersama, bersama untuk mengambil keputusan bersama sehingga bisa menimbulkan perasaan yang enak bagi pihak sekolah maupun di pihak wali murid. Seperti itu, berarti ketika ada permasalahan memang kita harus melakukan musyawarah ya Pak. Nah untuk keputusan Bapak sendiri menurut saya itu sudah solutif sekali Pak. Nah jadi begini Pak, dalam modul yang saya pelajari di modul 3.1 ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah kalau menurut Pak Sugeng sendiri, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini, mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa rujukan moral? Menurut saya untuk kegiatan seperti ini atau yang terjadi kemarin itu maksudnya termasuk di pihak sekolah jelas ingin menerapkan disiplin peraturan bahwa memang pada saat pelaksanaan perayaan adat itu tidak ada hari istirahat seperti itu. Tapi kita juga menghargai tradisi wilayah ini. Jadi sekolah kita ini salah satu visinya yaitu istilahnya
kita menghargai lingkungan, dan lingkungan, berwawasan lingkungan. Jadi karena wilayah sini itu mengadakan adat istiadat seperti itu, kita juga harus mengikuti atau menghargai apa yang ada. Jadi sehingga dari pihak sekolah maupun masyarakat tidak ada kesenjangan. Oke, nah berarti untuk yang masalah yang sudah dihadapi itu termasuknya ke dalam dilema etika. Oke. Nah, berarti selama ini bagaimana Bapak Sugeng itu sendiri menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti saya ungkapkan tadi, bahwa kita berusaha memutuskan suatu perkara atau permasalahan itu secara bersama-sama dengan musyawarah. Antara lain ya pernah kita laksanakan pada saat kadang-kadang pas pertemuan wali murid, nah itu kita sampaikan hal-hal yang menjadi masalah-masalah di sekolah kita sampaikan. Otomatis itu ada dewan guru, ada komite atau juga tokoh masyarakat. Berarti mengundang komite juga nih Pak. Oke. Nah, adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang Bapak biasanya lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini, Pak? Langkah-langkah yang kita ambil yang pertama itu jelas kita harus mengidentifikasi masalah yang ada. Tentang hal-hal yang ada dalam permasalahan itu, kemudian siapa-siapa yang terlibat dalam masalah tersebut, kemudian kita musyawarahkan bersama. Seperti pengambilan keputusan itu jelas kita harus pakai musyawarah biar semua merasa legowo dan merasa enak, tidak merasa saling menyalahkan. Berarti ketika ada permasalahan kita sebagai pemimpin harus mengidentifikasi masalah tersebut. Nah, ada tidak Pak untuk hal-hal apa yang selama ini Pak Sugeng anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang paling efektif menurut saya yaitu yang dengan seperti tadi kita laksanakan musyawarah. Nah, di musyawarah ini akan jelas sangat penting karena melibatkan berbagai pihak sehingga tidak menyudutkan pihak yang lain. Adakah yang menurut Pak Sugeng itu sendiri hal-hal apa yang selama ini itu menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika? Jelas untuk segala permasalahan atau suatu kegiatan itu mesti ada tantangannya, ada pihak yang pro dan kontra. Tapi kita memang berusaha menghadapi tantangan itu secara ya komunikasi, kemudian kolaborasi dengan beberapa pihak sehingga hal-hal itu bisa terselesaikan dengan baik. Contoh masalah yang bersifat tantangan itu contohnya kalau dalam pendidikan misalnya kita perlu menerapkan disiplin terhadap siswa, ya. Tapi kadang-kadang dari pihak orang tua kan menganggap hal itu sebagai suatu perundungan sebagainya. Ini salah satu contoh tantangan yang kita hadapi dari pihak pendidikan. Oke. Nah, untuk Pak Sugeng sendiri itu memiliki jadwal tertentu atau tidak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Maksudnya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau untuk jadwal itu kita belum punya. Jadi, tetapi hal itu sering kita sampaikan, permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah itu kita sampaikan saat kita pertemuan wali murid, misalnya di akhir semester. Tapi untuk kasus-kasus tertentu kita bisa langsung selesaikan di situ, ya tidak itu menjadi permasalahan yang menjadi beban di sekolah. Ketika ada permasalahan, ketika memang harus dipercepat untuk ditindaki, nanti langsung diatasi. Iya, oke. Nah, adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang jelas banyak sekali yang membantu dalam sekolah. Jadi jelas kita sampaikan untuk keputusan yang diberikan kita ambil secara musyawarah. Otomatis hal tersebut melibatkan satu pihak dewan guru, kemudian komite, tokoh masyarakat dan jadi Berarti untuk seseorang yang sudah membantu atau mempermudah itu ada dewan guru, komite. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang
Bapak Sugeng itu ambil atau petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilematika? Ya, pengalaman yang saya ambil dari permasalahan yang ada, yang pertama kita harus melaksanakan suatu aturan atau kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi kita tidak boleh menyampaikan keadaan lingkungan yang ada. Jadi biar kita sinkron di masyarakat tidak ada. Dan kemudian yang kedua, untuk penyelesaian masalah kita usahakan secara musyawarah biar semua itu bisa menerima dengan legowo dan sebagainya. Dan yang ketiga, kita perlu komunikasi atau meningkatkan intensitas komunikasi dengan berbagai pihak. Dan saya dengan guru, dengan komite, dengan warga sekitar, biar kita tidak ada pendidikan dengan masyarakat. Oke, terima kasih ya Bapak atas semua permasalahan yang sudah Bapak ceritakan ke saya, terus cara pengambilan keputusannya bagaimana. Nah, untuk itu mungkin cukup sampai di sini Pak untuk kegiatan wawancara saya hari ini. Terima kasih ya Bapak sudah mengganggu waktunya. Oke, terima kasih Pak. Saya akhiri ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.